Hai guys, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami akan mereview sebuah film Korea yang berjudul Flow, di mana film ini telah rilis pada tanggal 15 Agustus 2013. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam film ini. Yang pertama ada Jang Hyuk yang memerankan sebagai karakter Kang Ji-gu. Dia berperan sebagai pemadam kebakaran dalam film ini. Kemudian juga ada So Ai yang memerankan sebagai karakter Kim In Hee. Dia adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit di kota Budang. Kemudian ada Park Min Ha, ini yang memerankan sebagai karakter Kim Miri yang merupakan anak perempuan dari Kim Min Hee. Kemudian ada Ma Dong Suk yang memerankan sebagai John Guk Hwan. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh seperti apa film ini. Oke, menurutmu Anton, film Flow ini di tengah kondisi saat ini bagaimana menurutmu untuk kita dapat mereview film Flow ini? Sebenarnya kita mereview film ini itu dikarenakan kan sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Ya, film ini itu seakan-akan memberikan kita gambaran apabila wabah COVID-19 ini semakin parah, kemungkinan hal-hal terburuk di dalam film Blue ini dapat terjadi. oke. Jadi kami rasa pas ya film ini Iya, untuk kita momennya bahas. tepat nah, untuk yang kita bahas ini. Oke, jadi tragedi dari film ini itu bermula ketika ada dua orang saudara yaitu Ju Byung Ki dan Ju Byung Go. Mereka itu melakukan penyelundupan imigran gelap di dalam peti kemas yang datang ke Korea Selatan. Di mana para imigran gelap ini berasal dari Filipina dan saat peti kemas ini datang di Korea Selatan, ya kan, itu ternyata saat dibuka pada malam harinya hampir semua orang yang ditempatkan dalam peti kemas itu meninggal, Ya. ya kan? Tanpa diketahui sebab pastinya kenapa. Iya. Dan saat dibuka peti kemasnya ini, itu ada satu orang Yang hidup ya. ya yang hidup, yang ini namanya Monsai, Iya, ya. Monsai. Jadi di dalam peti kemas itu cuma ada satu yang hidup yaitu Monsai. Kemudian tanpa mereka menyadari Ju Byung Ki dan Ju Byung Woo ini, saat mereka membuka peti kemas itu, itulah dimulai tragedi virus itu Wabah mulai, ini, ya, wabah ini menyebar. tuh virusnya itu mulai mereka rasakan, tapi mereka masih belum mengetahui kan pada saat itu. Iya, soalnya kalau di awal-awal itu kayak virusnya tanpa gejala ya, Iya, cuma kayak batuk biasa gitu. betul. Lalu saat Ju Byung Ki dan Ju Byung Woo ini membawa Monsai ke, ada kejadian bahwa si Monsa ini yang dari imigran gelap dari Filipina ini kan kabur, Kabur ya. ya kan? Mereka Kabur. berdua kan mencoba untuk mencari si Iya, Monsai. mereka mencoba untuk menangkap bonsai ini kan, tetapi mereka nggak berhasil. Justru kondisi dari Ju Byung Woo ini mendadak menurun, ya kan? Dia mulai merasakan batuk-batuk, demam tinggi, sehingga menyebabkan dia dibawa oleh Ju Byung Ki ke rumah sakit, ya kan? Di rumah sakit inilah Kim Min Hee yang merupakan seorang dokter, ya kan, eh, memeriksa keadaan dari Ju Byung Woo ini kan. Tapi ya itu, Kim ini sempat heran, kok ini kondisinya flu, cuman batuknya berdarah, demam tinggi dan meninggalnya secara mendadak begitu cepat gitu kan. Sebelumnya mungkin dia belum pernah mengalami ya di Korea kejadian seperti ini. Ya belum. Dan itu baru mereka ketahui bahwa itu sebagai virus H5N1. Dan saat tim dokter ini memeriksa handphone dari Ju Byung Woo ini, mereka mengetahui bahwa kedua orang ini, Ju Byung Ki dan Ju Byung Woo ini kan, itu sebelumnya membuka peti kemas dan melihat banyak tumpukan mayat di situ. Dan hanya ada satu orang yang selamat yaitu Monsai. Iya. Sehingga dari situ para tim dokter mencari keberadaan Monsai, ya kan? Dan saat mereka mencari keberadaan Monsai ini, kebetulan anaknya si Kim Min Hee Ketemu sama si Monsai. dengan Monsai, ya kan? Iya, Monsai kan soalnya itu dia kan pada saat itu kan seperti gelandangan ya. Iya. Gelandangan, jadi si Kim Mili ini masa kasihan kan, dia melihat ada sesang gelandangan, dia mencoba membantu memberikan roti, Iya. minuman. Tapi tanpa disadari juga ya, Kim Miri kan juga tertular oleh Monsai. Iya.
Jadi sangat disayangkan di situ, ya tanpa kita mengetahui orang batuk itu dapat menularkan ke orang-orang lainnya sehingga secara cepat lah itu nggak terbendung. Wabah ini kan semakin cepat menyebar soalnya kan dari Bimbo sama Byungki ini yang pertama kali terinfeksi ya sebenarnya kan dari kontainer itu. Iya, Mereka nggak langsung ke rumah sakit gitu, jadi mereka pergi dulu pernah ke supermarket di jalan, makanya secara nggak langsung jika dari menular. bersin dari batuk itu cepat menular di Betul. kota Budang ini. Iya. Kemudian saat Kimiri ini bersama dengan Monsai juga ada Kang Jiku. Kang Jiku ini merupakan petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya di awal-awal film itu kan dia telah menyelamatkan Ki Min Hee di sebuah kecelakaan di mana mobilnya Ki Min Hee ini kan jatuh, kemudian ditolong oleh Kang Jiku. Oh, mulai dari situ ya. Di situ Ada keakraban antara ada keakraban. Heeh. Kan Kim Min Hee ini kan sedang menempuh dokter dan dia ada disertasi yang tersimpan dalam flash disk. Dan Wah. itu di dalam mobil, dalam tas, dan yang mengambil itu kan Kang Jiku. Iya. Nah, Kang Jiku ini kemudian bertemu dengan Kimiri karena Anaknya Kimiri ya? tidak sengaja menelpon Kang Jiku ini, Iya. kan? Nah, disitulah mulai ada hubungan antara Kimiri dan Kang Jiku. Oke, lanjut untuk pembahasannya. Setelah virus ini menyebar ya Ton ya di Kota Budang, ini kan banyak masyarakat yang tertular. Iya. Juga termasuk tim medis juga. Biasanya cepet banget itu ya virusnya nular. Dari satu ke yang lain kan cepet. Iya, tadi sangat dahsyat lah virus itu penyebarannya. Sehingga menyebabkan Kota Budang ini kan kacau balau. Iya, kayak ada kericuan gitu ya, kayak mobil kecelakaan gini-gini. Iya betul, banyak orang yang sakit, kan, dan menyebabkan kayak tempat perbelanjaan. Iya, itu, banyak dijarah sama orang. betul, Banyak banyak orang berusaha untuk membeli kebutuhan mereka masing-masing. kecepatan gitu kan. Sehingga tidak lama kemudian pemerintah Kota Budang itu mengkarantina seluruh masyarakat Kota Budang, ya kan. Iya. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana, ya kan, takutnya untuk membatasi masyarakat supaya tidak pergi ke luar kota tersebut. Iya. Lalu saat di film ini juga saat di karantina itu kan itu Kang Jiku dan Kimiri dan Kim In Hee. Kim Min Hee Heeh. itu kan mereka juga sama-sama mengkarantina. Iya. Pemerintah kan mengkarantina yang positif dan yang negatif. Iya, dipisah-pisah ya. Nah itu tadi. Tapi saat mengkarantina ini mereka juga mencari Monsai keberadaannya, ya kan. Iya, soalnya Monsai mereka pikir dia memiliki antibody lah karena di antara semua orang di kontainer itu hanya dia yang selamat. Iya, vaksinnya ada di Monsai Mangam. Sehingga mereka mencari dan akhirnya ketemu kan. Iya, Akhirnya ketemu. Dan saat diketahui bahwa Monsai itu merupakan vaksin yang mereka cari, disitulah Kim Min Hee mengetahui bahwa anaknya Kimiri itu sudah terkena virus. Tragis ya. Iya. Dia seorang dokter mau menyelamatkan banyak orang tapi anaknya sendiri yang justru kena. Lalu ya Kimiri tanpa berpikir panjang, Kim Min Hee tanpa berpikir panjang dia mengambil sampel darah dari Monsai dan disuntikan ke anaknya, ya kan. Nah saat kejadian itu kericuan terjadi, ya kan. Monsai tertembak sampai dia meninggal. Iya. Sehingga masyarakat dan pemerintah berpikir bahwa vaksinnya udah nggak ada nih, satu-satunya vaksin udah meninggal. Sedangkan si anaknya ini Kimiri sama si ibunya kan juga sempat terpisah ya. Ya. Karena kan petugas kan tahu kalau si Kimiri ini kena virus juga flu, makanya kan dipindahkan ke tempat yang kena flu kan. Yang negatif. Nah di sini juga kita juga terkejut ya, di mana pasien yang negatif diberlakukan secara tidak layak lah ya. Istilahnya mereka itu belum meninggal posisinya, tapi mereka sudah dibungkus plastik dan dibuang kayak di dalam ya, stadion gitu. Konotasinya kayak mereka itu sudah kayak sampah gitu ditumpuk di tempat pembuangan. Padahal mereka masih belum benar-benar mati gitu loh, tapi mereka dibungkus plastik, dibuang, ya kan, dan dibakar di dalam stadion. Iya, mau dibinasakan semua. Iya, dan disitulah menyebabkan
para masyarakat Gudang yang mengetahui kondisi itu marah, Memberontak ya. memberontak kan kepada pemerintah kota Gudang. Mereka ingin segera keluar dari kota itu pindah ke Seoul ya. Iya, mereka ingin menularkan virus itu ke kota-kota lain kan. Iya. Dan atas kejadian itu juga pemerintah kota Gudang beserta dengan pemerintah Amerika Serikat, ya kan, menurunkan Menurunkan- TNI istilahnya ya mereka TNI lah. untuk memblokade dari kota Gudang ke Seoul. Iya, dan ini filmnya epic banget ya saat itu. Momen itu sangat bagus. Kalau saya pikir itu ada blokade, ada masyarakat yang memberontak, di mana mereka harus menghadapi para petugas militer yang bersenjata lengkap gitu kan. Dan ada juga satu tokoh antagonis dalam film ini, yaitu adalah John Goo Kwan. Ini muncul di pertengahan ke akhir-akhir film Iya. lah. Dia kan waktu Kim Min Hee menyuntikkan serum dari Darah dari Monsai ke tubuhnya si Kimiri. kan. anaknya kan dia melihat ya, jadi kan dia tahu oh jadi anaknya ini yang harus sekarang punya serum. Betul. Dan saat itu kejadiannya kacau, Kimiri ini kan diburu sama Jin Goo ini kan. Tapi dilindungi oleh Kang Ji-ko. Kang Ji-ko yang menyelamatkan Kimiri. Itu momen-momen yang krusial ya kan. Lah, saat para penduduk ini mulai mendemonstrasi, mereka mulai membuat kericuhan, menolak pemerintah, ya tanpa disadari Kimiri ini ya kan melindungi Kang Ji-ko dan Kim Min Hee. Iya. Karena petugas militer yang di sana itu tidak segan-segan menembak siapapun yang berani maju ke depan. Ya soalnya kan pada Melewati batas. saat itu kan pihak Amerika itu kan mendesak Presiden Korea ya untuk Ya, istilahnya mau membumi kota Gudang ini ya. Iya. Sudah sempat mau menjatuhkan nuklir ya. sudah ada pesawat ini, sudah ada Ah. pesawat jet, udah siap siaga, tapi pemerintah saat itu nggak tahu bahwa Kimiri ini sebenarnya dia adalah vaksin, Iya. ya kan? Ya, makanya di sini juga credit point juga buat Presiden Korea, dia mau mengambil resiko untuk menentang pihak Korea Selatan, pihak Amerika ini. Mm-mm. Ya itulah epicnya di situ, ya kan? Ya saat momen Kimiri melindungi Kang Ji-ko dan Kim Min Hee itu sangat mengharukan lah. Iya kan, Dimana seorang anak kecil memimpin, ya kan, melindungi sekian banyak masyarakat dan mengetahui bahwa Kimiri ini adalah vaksin, sehingga pada saat itu pemerintah Korea Selatan memutuskan boleh istilahnya itu boleh masuk ke perbatasan Seoul dan Kimiri dites, diteliti darahnya dan dibuatkan vaksin untuk disebarkan ke masyarakat di kota Gudang. Jadi ini filmnya kalau kita gambarkan itu sangat layak ditonton itu ya. Iya, apalagi kan melihat situasi sekarang kita di rumah aja, mungkin dari film ini kita dapat terinspirasi juga lah ya. Betul. Jadi ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dari film ini. Karena film ini menggambarkan kita banyak hal ya kan. Oke, kami rasa sekian dulu untuk review film ini ya Ton ya. Untuk penilaianmu berapa bro untuk film Untuk penilaian saya untuk film Flu ini ini? Dari angka 1 sampai 10? Ini dapat saya beri nilai 9 lah. 9 ya? 9. Kalau kamu berapa? Ya kalau saya kurang lebih ya sama sih bro. Soalnya kan juga melihat acting si anak ini yang masih kecil, polos, Bagus sekali. imut. Kalau kita nonton itu pasti nangis lah. Iya, mengharukan sekali film ini. Oke, bagi teman-teman yang mungkin punya saran atau masukan tentang film apa yang dapat kita tonton berikutnya untuk kita review sama-sama, dapat tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.